Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 3 Februari, judul renungan kita, Markus penulis Injil perihal Yesus. Ayat hafalan, Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Markus adalah salah seorang yang menuliskan kisah Yesus. Menurut Markus, bahwa menceritakan kisah Yesus itu berarti Injil. Injil artinya berita sukacita. Dengan kata lain, bahwa ketika Markus menuliskan kisah Yesus dalam bukunya untuk dibaca orang lain, maka dia yakin bahwa dia sedang memberitakan berita sukacita. Karena Markus percaya bahwa kelahiran Yesus di dunia ini adalah Tuhan Allah yang datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Markus pasal 10 ayat 45. Jadi tulisan Markus dalam kitab Injilnya adalah berita penebusan. Markus adalah pengikut Yesus, tetapi bukan dari salah seorang dari 12 murid Yesus. Ada 2 orang dari 4 penulis kitab Injil adalah pengikut Yesus, tapi bukan termasuk dari 12 murid Yesus. Nama penulis kitab Injil yang lain adalah Lukas. Sangat menarik, bukan? Markus memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah, sama seperti penulis Injil lainnya. Banyak orang percaya bahwa Markus ini disebut juga Yohanes Markus. Nama ibunya adalah Maria, sebagaimana yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12. Markus rumahnya di Yerusalem. Di rumahnya sering banyak orang yang percaya dan pengikut Yesus berkumpul dan berdoa serta belajar firman Tuhan. Dia menjadi seorang pengagum kepada Yesus. Ketika Rasul Paulus mengadakan perjalanan penginjilan, Markus yang disebut Yohanes Markus ini sering ikut. Sebagaimana yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25. Dan ketika selama dalam perjalanan penginjilan bersama dengan Paulus, inilah dia menuliskan kitab Injilnya. Tujuannya adalah supaya lebih meyakinkan orang-orang yang bukan keturunan Yahudi tentang siapakah Yesus itu. Karena sudah mulai banyak orang yang bukan Yahudi mendengar dan percaya kepada berita sukacita tentang Yesus. Itulah sebabnya Markus, termasuk Yohanes, ketika menceritakan tentang Yesus, mereka berdua tidak menerangkan Yesus dari silsilah bapa leluhurnya. Mereka berdua sangat rindu meyakinkan orang-orang bukan Yahudi bahwa Yesus itu adalah Allah yang diutus. Tapi karena dilahirkan oleh Maria, mereka sebutlah anak Allah, karena Maria mengandung dari Roh Kudus Allah. Benarlah Yesus sahabat kita itu. Dia adalah anak Allah yang datang untuk menebus dan menyelamatkan banyak orang yang percaya dan menerima Dia, termasuk kita sendiri. Ketika kita percaya dan menerima Yesus,
apalagi menjadikan Dia sahabat sejati kita, maka kita juga akan disebut anak-anak Allah.